Selamat pagi dan selamat berbakti di minggu keempat sesudah Pentakosta. Minggu-minggu sesudah Pentakosta dirayakan oleh umat Kristiani sebagai masa di mana gereja berjuang yang di dalamnya umat diingatkan akan penyertaan Allah dalam gerejanya. Kiranya hikmat dari Allah dan kasih karunia-Nya yang besar terpancar dalam ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat ibadah ini senantiasa memberkati kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bangkit berdiri, datang dan menghadap kehadirat Tuhan, menyembah Dia yang menjadikan kita dan memanggil kita dalam ibadah ini. Bersama-sama dengan segenap malaikat penghuni sorga, mari agungkan dan muliakan Dia, karena darinya lah semua berkat mengalir. Mari jemaat kami undang untuk menyanyikan pujian dari SPL nomor 275, Datang ke Hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nats introitus yang terpilih dalam ibadah ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk mengaminkan introitus yang telah kita dengar bersama, mari kita menyanyikan kembali pujian SPL nomor 340, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita mau katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah
kembali kami persilahkan duduk kembali. Mari kita mendengarkan bersama hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi yang tertulis di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Allah diberitakan kepada kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Firman Allah juga meyakinkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah saudara-saudara yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami seringkali gagal melakukan kebaikan bagi sesama. Kami mudah sekali mengabaikan panggilan-Mu untuk memperhatikan dan menjadi saluran kasih bagi orang di sekitar kami. Kecenderungan hati kami adalah melakukan apa yang mendatangkan kepuasan hati kami, dan kegagalan kami melakukan apa yang baik. Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak setia melayani Engkau. Kami melaksanakan pelayanan kami dengan motivasi yang tidak benar. Kami melayani agar orang lain mengakui dan melihat kami. Kami melayani dengan asal-asalan. Kami terlalu banyak menuntut dan selalu kecewa dan berputus asa. Pelayanan dan kesaksian kami terbatas di dalam tembok-tembok gedung gereja dan terhambat karena pertikaian di antara kami. Kepadamu Tuhan kami mohon. Bapa yang Maha Penyayang, Bapa yang mengasihi kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar sebab kami kurang bersyukur atas berkat-Mu. Kami kurang menghargai makanan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, teman, dan pemberian Tuhan yang lain, dan masih banyak lagi pemberian Tuhan. Bahkan kami membuat pemberian-Mu menjadi sia-sia, sementara banyak orang yang benar-benar sangat membutuhkannya pada saat ini. Ampunilah segala dosa kami ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku kami, serta kerja layanan kami. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kita kembali menyanyikan dari NKB nomor 204, Di Dunia yang Penuh Cemar.
Ibu, saudara-saudara terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Untuk menguatkan iman rasuli kita, mari kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Baiklah, kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan semua keberadaan kita di hadapan Tuhan untuk menjadi suatu persembahan yang hidup. Dan kita tetap memberikan persembahan di dalam ibadah rumah tangga kita masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati kita
dengan puji-pujian dan segala kemuliaan bagi Allah. Berilah seluruh hidup kita dalam kebenaran kasih Bapa untuk pekerjaannya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan persembahan kita. Mari kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 403, Pujian Berkat.
Mari kita bawa persembahan kita dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa sumber segala kasih karunia, kami bersyukur karena kuasa-Mu mendorong kami memberikan persembahan khusus, persembahan syukur, dan persembahan sukarela kepadamu. Kuduskan persembahan kami ya Bapa, urapi majelis GKOI Jemaat Petra Pondok Pucung agar mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk berkarya pelayanan membangun jemaat dan masyarakat sejahtera demi kemuliaan Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan pribadi, keluarga, kerja, usaha, pendidikan dan pelayanan kami, dan bimbing sertailah langkah dan jalan kami menuju sejahtera yang Engkau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kami dan mengajar kami untuk berkorban bagi sesama, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh keberadaan kita untuk kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup, mari kita simak dengan baik-baik bahwa firman itu akan melakukan dalam kehidupan kita. Arahkan hati kita dan pikiran kita di dalam firman Tuhan. Mari kita angkat pujian dari SPL nomor 199. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu,
mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur meski gereja ditutup oleh karena pandemi, tetapi rumah-rumah warga jemaat sebagai gereja rumah tumbuh di mana-mana. Kami berdoa agar di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, iman kami tidak gugur, pengharapan kami tidak lenyap, dan kasih kami tidak menjadi suam-suam. Sebaliknya, iman kami semakin bertumbuh dan semakin kuat. Pengharapan kami semakin bergantung penuh kepada Tuhan, dan kasih kami dapat kami nyatakan dengan perbuatan dan tindakan yang nyata dengan sesama kami di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan panggilan kami sebagai gereja Tuhan, kami sebagai umat percaya dipanggil untuk menjadi berkat, dipanggil untuk kami bangkit daripada kelemahan-kelemahan kami, kelumpuhan-kelumpuhan baik fisik dan rohani kami, supaya kami tegak berdiri di tengah-tengah masa new normal ini. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam rindu buat Bapak Ibu Saudara pemuda, remaja, anak-anak, warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung yang dikasih Tuhan. Meski kita berada dalam ibadah rumah, ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah ibadah rumah masing-masing. Dan kita bersyukur atas perlindungan Tuhan karena warga jemaat GKW Petra dalam masa new normal ini, Tuhan yang menjaga keluar masuk, baik di rumah kita, di perjalanan, di kegiatan kita sehari-hari maupun ketika kita berangkat dan pulang ke kantor kita masing-masing. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari wabah yang terjadi pada hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi dari Bapak Pendeta Lotna Tigor yang berjudul Puisi Tanpa Judul. Karena terlalu lama menghadapi wabah, tinggal di rumah menjadi betah. Wabah tak henti ditambah musibah. Mau kemana sudah serba salah. Keadaan begini memang kita tidak pernah. Pada waktu zaman masih sekolah, namun kita harus taat perintah. Jangan sampai kita dianggap salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puisi di atas adalah sekelumit refleksi atas pandemi saat ini.
Benar bahwa wabah COVID-19 ini membuat kita sebagian berhenti untuk bekerja dan harus betah tinggal di rumah. Tetapi persoalannya adalah terlalu lama tinggal di rumah membuat hidup melambat dan banyak waktu untuk istirahat. Terlalu lama tinggal di rumah menggerogoti uang tabungan bagi si empunya. Terlalu lama tinggal di rumah membuat tinggi tagihan listrik dan paket internet. Betul ya? Terlalu lama tinggal di rumah melumpuhkan kemampuan kita untuk mencari uang. Jadi wabah corona ini mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan berpikir, dan kelumpuhan emosional. Situasi kelumpuhan kita hari-hari ini mirip dengan orang yang lumpuh di kota Listra. Saudara, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Ya, mari kita ambil Alkitab kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Pasal 14 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah siapa kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi kelumpuhan secara ekonomi, kelumpuhan berpikir, kelumpuhan emosi yang kita hadapi hari-hari ini mirip dengan orang lumpuh yang ada di kota Listra. Mari kita masuk dalam imajinasi tentang pria yang lumpuh ini. Pria ini lumpuh sejak lahir, artinya ia mengalami kelumpuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dan bergantung pada belas kasihan seseorang untuk menyambung hidup. Ia juga mengalami kelumpuhan berpikir dan merencanakan kehidupan karena tidak tersedia vaksin atau obat sakit lumpuh atas dirinya. Dan ia juga mengalami kelumpuhan emosional karena tiap harinya hanya duduk memperhatikan orang yang lalu lalang, lalu setelah letih dan setelah capek ia hanya merebahkan diri untuk beristirahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelumpuhan fisik, kelumpuhan pikiran dan emosional seseorang jika dibiarkan maka dapat mengakibatkan kelumpuhan relasi juga. Relasi di tengah-tengah keluarga, relasi di tengah-tengah pelayanan, bahkan relasi di tengah-tengah pekerjaan dan juga relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ya, pasangan kita atau anak-anak kita. Mungkin secara fisik mereka kelihatan sehat-sehat saja, tapi sesungguhnya kalau kita amati lebih dalam, jiwa mereka, rohani mereka sudah mengalami kelumpuhan karena beratnya kecemasan dan juga kekhawatiran yang sedang dirasakan hari-hari ini. Mari kita perhatikan rekan pelayanan kita atau rekan kerja kita di kantor atau warga jemaat kita. Masihkah kita tegak berdiri untuk tetap menjaga api pelayanan kita, tetap bersaksi di tengah kondisi sulit sekalipun? Atau kita berkata, ya sudah, saya abaikan saja tugas panggilan saya untuk memberitakan Injil di tengah-tengah masa sulit ini. Mari kita perhatikan relasi pribadi lepas pribadi dengan jujur di hadapan Tuhan.
Masihkah kita berdiri tegak dengan tetap merawat saat-saat teduh kita, jam-jam doa kita, ibadah keluarga kita untuk merawat pengharapan di dalam Tuhan meski kita sedang memasuki masa new normal. Saudara, kesulitan hidup yang melumpuhkan kita saat ini memiliki kemiripan dengan kesulitan pria lumpuh dari Listra ini. Lalu apa respon kita ketika menghadapi kelumpuhan secara ekonomi, secara pikiran dan secara emosional? Saudara, ada banyak orang yang berespon dengan negatif. Mereka marah, mereka emosi, mereka putus pengharapan, bimbang, suam-suam, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa pandemi ini tidak berakhir sampai 3,5 bulan lebih? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa respon Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang melangsungkan ibadah? Apakah Bapak Ibu Saudara memilih respon yang sama dengan orang-orang lain yang mulai putus pengharapan, yang mulai menyalahkan Tuhan dengan kondisi ini? Oleh karena sebagian kita mengalami PHK dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pria lumpuh ini mengambil respon yang berbeda. Pria lumpuh ini mengambil satu sikap yang berbeda ketika menghadapi penderitaan hidupnya. Pria ini tetap tegak berdiri di tengah kelumpuhan kondisi ekonomi, pikiran dan emosinya. Sebabnya hari ini kita mau belajar satu tema penting, yaitu berdiri tegak di tengah masa new normal. Mari kita perhatikan ada 3 pelajaran penting dari tiga pelajaran penting daripada tokoh si lumpuh ini. Saudara, yang pertama adalah orang ini lumpuh tetapi tidak melumpuhkan kemampuannya untuk membaca firman Tuhan. Orang ini lumpuh tetapi tidak melumpuhkan kemauannya untuk merenungkan firman Tuhan dengan baik. Saudara, pria lumpuh ini mengerti bahwa kebutuhan utamanya adalah mendengarkan firman Tuhan. Ia mulai berdamai dengan dirinya bahwa karena dia lumpuh dari sejak lahir, maka kesembuhan tidak lagi menjadi pikiran utamanya. Sebab harapannya untuk bisa sembuh, bisa berjalan dan bisa bekerja tidak sedikit pun terlintas dalam pikirannya. Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, anak-anak di Kopetra Pondok Pucung, kemauan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang baik menjadi obat, menjadi vaksin bagi si lumpuh untuk tetap mengucap syukur atas keadaannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebabnya mendengarkan firman Tuhan menjadi satu tema yang penting sekali di sepanjang Alkitab. Saudara, Matius pasal 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara, perkataan ini berkaitan dengan perumpamaan Tuhan Yesus perihal seorang penabur dalam Matius pasal 13. Di situ dikatakan ada 4 jenis tanah, ya. Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang baik. Dan semua jenis tanah itu menggambarkan hal yang sama, yaitu orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Semuanya sama-sama mendengar, namun persoalannya adalah ada orang yang menganggap sepi. Ada juga yang antusias namun tidak berakar dalam hatinya. Ada yang mengerti tetapi meragukannya, dan ada orang yang mengerti dan menerima dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, mari kita cocokkan ke dalam diri kita. Jenis tanah seperti apa, Bapak Ibu Saudara?
Sewaktu saya merenungkan kisah pasal 14 ini tentang si lumpuh dari Listra ini, saudara, saya membayangkan dan merenungkan bahwa orang lumpuh ini rupanya termasuk dalam golongan tanah yang baik, karena ia mengerti dan menerima dalam hatinya firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebabnya di tengah masa new normal ini, saya mendorong untuk kita meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk membaca merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh, bukan sebaliknya. Kita anggap firman Tuhan itu hanya perkataan biasa, akhirnya kita menjadi suam. Kita menganggap ibadah menjadi sia-sia, kita menjadi jarang untuk membaca Alkitab, dan akibatnya apa? Manusia lama kita mulai kembali menggerogoti kerohanian kita, dan iblis juga membuat kita menjadi kering, dan akhirnya kita terpuruk dan lumpuh secara fisik maupun secara rohani. Sebabnya mari jadikan disiplin mendengarkan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama pada masa-masa yang sukar ini. So, mari kita perhatikan ada dua hal penting yang saya lihat begitu menarik dari kisah ini, bahwa ada perbedaan yang tajam antara pria yang lumpuh ini dengan orang-orang Yahudi. Mari kita perhatikan pasal 13, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu iri hati, menghujat bahkan membantah pengajaran Paulus. Orang Yahudi meskipun lebih dahulu disampaikan berita Injil, tapi mereka menolaknya. Mereka menghasut, menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan mengusirnya. Mereka menolak pemberitaan Paulus dan memanas-manasi hati orang-orang yang belum percaya. Mereka melempari dengan batu, bahkan menyeret Paulus dan Barnabas sampai keluar kota. Saudara, artinya apa? Bagian firman Tuhan ini mau memperingatkan kita bahwa meskipun kita orang Kristen sejak lahir, dari keturunan demi keturunan, hati-hati dengan dosa kesombongan seperti orang Yahudi. Merasa diri keturunan Abraham, tapi sesungguhnya mereka menolak pengajaran firman Tuhan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita bertobat. Kembali jadikan membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kebutuhan utama di tengah masa yang sukar. Selain itu dikatakan bahwa mari kita lihat ada perbedaan yang tajam antara kota Ikonium dan kota Listra. Setelah Ikonium ada banyak orang pintar di sana, tetapi kerja mereka hanya berdebat dan bahkan menghambat pelayanan daripada Rasul Paulus dan Barnabas. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada tanda-tanda mujizat. Sebaliknya ketika Paulus memberitakan Injil ke Listra, ketika dia melihat si lumpuh, dia melihat sebongkah emas dari orang yang lumpuh itu, tanda mujizat dapat terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi peringatan buat kita juga, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat tempat di mana kita bekerja. Kalau di tengah rumah tangga yang terjadi perdebatan dan lain-lain, maka keluarga itu tidak bisa bersaksi tentang Injil dan Yesus Kristus, dan tidak ada mujizat di tempat itu. Demikian juga di gereja. Kalau kita bekerja hanya berdebat, maka Injil menjadi terhambat dan tidak ada mujizat yang terjadi di gereja tersebut. Demikian juga di tempat kerja, kalau kita hanya berdebat dengan atasan kita, berdebat dengan rekan kerja kita, maka kita sulit untuk bersaksi di tengah-tengah pekerjaan kita. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan buat kita. Mari ya, kita belajar rendah hati,
Dan mari kita juga membangun kesatuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberitakan Injil kabar baik itu. Dan disitulah mujizat seperti di Listra akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mendengarkan firman Tuhan adalah obat, vaksin yang mujarab untuk pulih dari kelumpuhan dan berdiri tegak di masa new normal ini. Jangan sia-siakan setiap firman yang kita baca dan renungkan. Jangan menjadi bodoh dan menganggap firman Tuhan itu menjadi barang yang tidak bernilai. Sebaliknya, mari kita tegak berdiri, jadikan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita di dalam peperangan hari-hari ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam persiapan Bapak ini saya diberkati. Ada satu refleksi seorang sahabat dari Kidung Jemaat 400. Judulnya kita pasti tahu semua ya, Kudaki Jalan Mulia. Saudara, sahabat saya ini menulis di postingnya di FB-nya dikatakan seperti ini. Kita tidak bisa memilih lahir dari mana, dari rahim siapa, dan seperti apa. Apakah saya memiliki kecacatan dan kelumpuhan dalam diri saya yang nampak seperti orang lumpuh itu, atau saya punya kelumpuhan yang samar yang bisa saya sembunyikan dalam-dalam. Tapi saudara, percayalah bahwa apapun yang terjadi pada kita, Tuhan punya rencana dalam proses hidup kita. Bersyukurlah untuk semua itu. Mantapkanlah langkah. Jangan menetap dalam bimbang dan gelap. Rinduanmu, tujuanmu, Tuhan mantapkan langkahmu. Saudara, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia, bait yang kedua dan refnya ya. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Saudara, apapun kelumpuhan diri kita, mari berdiri tegak atas kaki kita, karena Tuhan akan mantapkan langkah kita. Saudara, pelajaran kedua yang begitu berharga waktu saya merenungkan bagian ini adalah orang lumpuh itu terbukti beriman dan percaya bisa sembuh. Wow, luar biasa. Saudara, kemauan membaca merenungkan firman Tuhan dengan baik menjadi benih iman bagi si lumpuh. Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Syarat satu-satunya yang diperlukan seseorang untuk pulih, bangkit, dan menerima mujizat dari Tuhan adalah dia harus mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8 sampai 10. Kenapa Alkitab memakai dua kata yang mirip, yaitu menatap dan melihat? Saudara, penulis Alkitab mau menegaskan bahwa ada pengamatan yang mendalam yang dilakukan Paulus sebagai hamba yang peka dan terlatih rohaninya. Sebabnya Paulus dapat mengenali pendengarnya, apakah ia menyimak dengan baik-baik, bahkan dia dapat mengukur kedalaman iman si lumpuh. Seperti seorang guru yang mengerti gestur anak didiknya yang cemerlang. Saudara, kalau anak-anak didik yang cemerlang itu bisa kita lihat dari matanya ya. Kalau matanya itu jernih ya,
dia pendengar yang baik, maka seorang guru yang terlatih bisa melihat bahwa ini pasti anak pintar dan mendengarkan daripada perkataan gurunya. Atau orang tua yang mengerti gerak tubuh anaknya yang pandai, sehingga ketika anaknya mengharapkan sesuatu, orang tua itu langsung mengerti dari bahasa gerak-geriknya. Atau seorang ibu kepada bayi yang baru lahir, ya, karena minggu ini gereja kita diberkati oleh Tuhan, ada 2 keluarga yang mendapat anugerah anak, yaitu Ibu Helena dan Ibu Marlin. Ya, seorang ibu pasti mengerti gestur daripada bayinya itu. Sebabnya memang Tuhan menganugerahkan Paulus dan Barnabas kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Pasal 14 ayat 3 dikatakan, namun anugerah kesembuhan itu bekerja melalui 2 respon atau resiprokal. Artinya firman Tuhan yang bekerja dalam diri si lumpuh membuat imannya tumbuh, dan iman si lumpuh yang diamati dan dikenali oleh Rasul Paulus itu menghasilkan mujizat kesembuhan atas si lumpuh. Orang lumpuh ini terbukti beriman dan percaya dapat sembuh karena hatinya mendengarkan firman Tuhan. Ya disentuh, ya diperbaharui, ya disegarkan oleh firman Tuhan. Dan di sisi lain, Paulus dan Barnabas juga percaya bahwa iman si lumpuhlah yang menyebabkan Tuhan mengizinkan mujizat terjadi atas diri si lumpuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau kita mengalami kelumpuhan relasi dengan Tuhan, dengan rekan-rekan pelayanan, dengan anggota keluarga kita, mari mulailah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Alkitab berkata apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Lepaskan pengampunan, doakan orang-orang supaya kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ketiga yang sangat-sangat penting menjadi kekayaan rohani buat kita hari ini adalah orang lumpuh itu mengalami mujizat. Ya, berdiri tegak atas kakinya. Tuhan memiliki otoritas menyembuhkan dan memulihkan kelumpuhan ekonomi, pikiran, emosi, bahkan kelumpuhan fisik, dan bisa kembali tegak berdiri di tengah-tengah masa new normal ini. Sebabnya Tuhan sanggup memulihkan kelumpuhan dalam diri kita jika kita beriman berdasarkan firman Tuhan seperti iman si lumpuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bayangkan, mari kita berimajinasi sejenak, melatih orang yang lumpuh sejak lahir menjadi berdiri bukanlah persoalan yang mudah. Jika selama ini beban tubuhnya ditopang oleh tulang pinggul yang kerjanya hanya duduk, merebahkan diri, tetapi mujizat terjadi, maka dia dapat berdiri tegak, menahan beban tubuhnya ditopang oleh kedua kakinya. Selain itu, pasti si lumpuh perlu berlatih menjaga keseimbangan supaya dia tidak jatuh. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diperlukan sahabat-sahabat di dalam perjalanan kita supaya orang yang lumpuh itu ketika mujizat terjadi, maka itu juga menjadi sukacita bagi orang-orang saudara-saudara yang ada di sekitar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memang melihat ada banyak keluarga jemaat PKW Petra Pondok Kuncung yang mengalami kelumpuhan ekonomi, kelumpuhan berpikir, dan kelumpuhan emosi karena wabah ini. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan virus corona menjadi racun kelumpuhan atas diri, racun yang merusak relasi dengan rekan pelayanan, sahabat, dan keluarga kita. Sebaliknya, mari
kita mulai daripada beriman kepada firman Tuhan, maka kita mengalami satu mujizat kesembuhan. Saudara, benar bahwa wabah ini masih belum diatasi, tapi kehidupan normal harus kita jalani. Benar bahwa ada banyak syarat WHO yang sebetulnya belum bisa kita penuhi di tengah-tengah negara kita untuk menjalankan new normal. Benar bahwa keputusan pemberlakuan new normal lebih banyak dipengaruhi kepentingan ekonomi daripada keberpihakan kepada kesehatan dan nyawa rakyat. Tapi ini adalah sebuah pilihan yang terburuk yang harus kita jalani bersama-sama. Sebabnya di tengah kondisi kelumpuhan yang terjadi hari ini, saya bersyukur karena ada banyak warga jemaat yang kena PHK, tidak punya pekerjaan, mulai berdiri tegak dengan memulai bisnis kuliner. Betul ya? Ada keluarga yang menawarkan mie gomak, ya, ayam panggang, soto mie, ya, donat kentang, ya, panggang B1, B2, B3, ya, apapun. Ada yang mau mulai ngojek dan lain-lain. Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, berdirilah tegak di atas kakimu karena mujizat telah terjadi atas diri kita. Teruslah bergeliat, berkarya. Mari berdiri tegak dan berjalan terus. Maka beban hidup itu makin terasa ringan ketika kita jalani dengan sabar dan tabah. Saudara, saya juga melihat di antara warga jemaat saling membeli dan memberi kepada warga jemaat. Ya, keluarga kami adalah salah satunya yang dapat berkat. Ya, tiba-tiba ada makanan yang mampir ke rumah, begitu ya. Ya, saya berharap seluruh warga jemaat juga merasakan kasih dan perhatian di antara warga jemaat, karena ini memberi semangat dan energi dalam perjalanan hidup kita. Mari kita berdiri tegak di tengah masa new normal ini, karena Tuhan telah memberikan firman-Nya dan Roh Kudus memberi hikmat dan kekuatan untuk kita menang atas pergumulan hidup hari-hari. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari 3 pelajaran penting yang kita renungkan hari ini. Orang ini lumpuh, tapi kemauan membaca merenungkan firman Tuhan tidak lumpuh. Orang lumpuh ini mengalami mujizat oleh karena ia beriman dan percaya ia bisa sembuh. Dan orang ini akhirnya berdiri tegak di atas kakinya karena dia mengalami satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Sebagaimana Tuhan memakai Paulus, maka Tuhan juga mengutus kita menjadi sarana penyembuhan bagi orang-orang yang lumpuh yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dalam pekerjaan kita menjadi agen penyembuh. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu 28 Juni 2020 kami diingatkan kembali untuk kami tidak lumpuh atas keadaan diri kami oleh karena situasi yang terjadi. Tetapi kami mau mengarahkan pikiran kami kepada firman Tuhan, kepada Engkau, supaya kami tetap mengucap syukur. Ada kuasa ucapan syukur yang membebaskan kami daripada keterikatan-keterikatan, kelumpuhan-kelumpuhan yang terjadi. Dan disitulah iman kami bertumbuh, iman kami menjadi dewasa, iman kami dibentuk supaya kami dapat melewati masa-masa yang sukar ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebabnya apapun kelumpuhan yang kami alami hari-hari ini, mujizat Tuhan berlaku atas kami semua. Berkati seluruh warga jemaat di Kopetra Pondok Pucung agar mengalami pemulihan, kesegaran yang baru dengan firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu
begitu terbatas, tapi firman Tuhan dengan roh yang kreatif, Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap yang mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapa di surga, di tengah dunia dan bangsa kami yang terus berada dalam ancaman virus corona, kami yakin hanya Allah kami merasakan tenang dan daripadanya lah harapan kami tumbuh. Kami yakin hanya Engkaulah gunung, batu, dan keselamatan kami, kota benteng kami, sebab kami tidak akan goyah di tengah-tengah perubahan zaman dan dunia saat ini. Ya Tuhan, ajar kami untuk percaya kepadamu bahwa setiap waktu kami mau terus mencari wajah-Mu dan mau mencurahkan seluruh isi hati kepadamu, Allah tempat perlindungan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemerintah pusat dan daerah yang terus menambah jumlah rapid dan juga kesiapan daripada rumah sakit untuk menerima setiap pasien corona yang ada hari-hari ini. Kami berdoa juga untuk tes yang dilakukan di banyak pasar, baik di kota-kota besar maupun di Jakarta. Kami berdoa agar melalui proses rapid test yang dilakukan oleh para pedagang itu juga dapat mengurangi jumlah pasien corona, dan kami berdoa agar pedagang dapat kooperatif untuk mengikuti saran akan tes ini. Kami bersyukur juga tersedia banyak alat PCR di setiap kabupaten kota, dan itu juga untuk mempercepat proses hasil tes swab atau PCR, dan kami dapat juga mengetahui dengan tracing supaya
wabah ini dapat dikontrol dan jumlahnya dapat dibatasi. Kami berdoa juga untuk uji coba vaksin corona kepada manusia agar dengan proses uji coba ini menemukan formulasi yang tepat untuk menanggulangi virus ini. Kami berdoa juga untuk pasien corona yang positif yang sudah mencapai angka 51.000 agar seluruh tenaga medis, non-medis terus semangat untuk melayani dan merawat pasien. Kami berdoa juga untuk para penderita dan juga pasien corona agar di masa-masa seperti ini mereka mencari kebenaran, mencari akan sumber kehidupan kekal dan mereka menemukannya di dalam Kristus. Kami berdoa juga untuk pasien yang terinfeksi dalam kondisi serius agar diberikan kekuatan dan pengharapan untuk mereka dapat pulih dan sembuh. Berdoa juga untuk kedisiplinan masyarakat untuk tetap menjaga jarak dan tetap waspada di tengah masa-masa new normal ini. Kami berdoa juga untuk gereja yang sudah membuka kembali ibadah agar mereka juga dengan penuh bijaksana mengelola warga jemaat dan ibadah dan terhindar daripada wabah ini. Berdoa juga buat perencanaan sekolah yang belum pasti dan juga proses PPDB dan juga UTBK agar proses ini juga tetap berjalan lancar di tengah-tengah pandemi ini. Berdoa juga untuk warga jemaat, bersyukur untuk kelahiran daripada anak-anak warga jemaat, buat keluarga Bapak Andri dan Ibu Marlin, dan juga buat keluarga Bapak Richard, dan juga buat Ibu Helena atas kelahiran putra mereka. Tuhan yang berikan kesehatan buat anak dan ibu, dan Tuhan menambahkan rezeki bagi keluarga. Yang berdoa juga secara khusus berkati buat warga jemaat yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Tuhan, kami berdoa juga untuk para warga jemaat yang mungkin saat ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan yang terus memberikan bijaksana bagi mereka untuk mereka mencari alternatif-alternatif untuk dapat mencukupkan segala kebutuhan mereka. Usaha-usaha baik melalui menjual makanan dan lain-lain itu juga menjadi cara Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong juga warga jemaat untuk saling menopang, saling memperhatikan satu dengan yang lain supaya kami sama-sama melewati krisis ini, dan Tuhan juga mau menolong kami untuk kami dapat peduli satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dan doa ini kami naikkan melalui Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk minggu ini kita akan menyaksikan kesaksian dari keroncong Danau Galilea yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 453, Yesus Kawan yang Sejati. Dan biarlah kesaksian ini menguatkan kita bahwa Yesus itu menjadi kawan kita yang sejati dalam kehidupan kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia
Bila ku pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, bila ada tanya, Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesus yang menolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan menghilang, Yesus kawan yang berkah. Biar Dia menghibur kita atas doa padanya. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan dari Bapak Gembala. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segala lepas, remuk dan segala lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
saksi, terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena bab jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu GKU Petra Pondok Pucung, kuasa yang memampukan kita untuk benar-benar taat dan bersaksi berasal dari Allah, dan kita hanya dapat memperolehnya melalui suatu perjalanan iman bersama dengan Dia. Majulah dan berjuanglah bersama Allah dengan selalu bersandar pada kekuatannya. Tinggallah di dalamnya, dalam kebaikan pemeliharanya, dan percaya firman-Nya akan membimbing kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Bapa, terima kasih.